Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang bersama dengan saya di ruangan ini juga Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Yang mungkin juga ada yang sedang terbaring di rumah sakit dan mengikuti ibadah secara online, biarlah Tuhan menolong kita semua. Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan hari-hari kata dihina, dicaci, dimaki, dibully gitu ya. Bukan sesuatu hal yang asing bagi kita. Ya, dihindari, barangkali kita pernah lakukan. Mungkin juga kita pernah menjadi korban. Oleh sebab itu kesempatan di dalam perenungan 7 seri kejahatan di dalam penyaliban Kristus, maka seri yang ke-6 pada minggu ini kita akan merenungkan satu bagian dari kitab Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa memperhatikan. Kalau bisa ditampilkan. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian kebenaran firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pernah di suatu ketika di dalam satu gereja ada terjadi keributan, ada terjadi konflik antara jemaat dengan jemaat. Ketika konflik itu terjadi, maka gereja itu mengutus salah seorang hamba Tuhan. Dia bukan seorang yang hebat, dia bukan seorang yang petah bicara, dia bukan seorang yang senior. Yang diutus kepada salah satu keluarga malah seorang hamba Tuhan yang begitu muda. Yang masih sangat junior. Ketika seorang hamba Tuhan itu datang lalu menceritakan, bertemu dengan salah satu keluarga yang sedang bermasalah. Maka seorang yang didatangi oleh seorang hamba Tuhan itu berkata, siapakah yang menyuruh engkau datang? Siapakah yang mengutusmu sehingga engkau bisa menghibur dan menyelesaikan perkara yang sedang saya hadapi? Yang kau harapkan, yang kami harapkan adalah orang yang punya pengalaman. Yang kami harapkan adalah orang yang sudah malang melintang dengan pelayanannya. Yang kami harapkan adalah seorang gembala yang senior. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mendengar perkataan tersebut tentu seorang anak muda lalu menceritakan
waduh, betapa dia secara manusia tentu merasakan ketertolakan tersebut. Tetapi di sisi lain dia juga menyadari bahwa dia pergi bukan atas kemauannya. Tapi ada lembaga yang mengutusnya, ada orang yang mengutusnya. Dia hanya bisa menjalankan apa yang dia jalankan. Dia hanya bisa melakukan dari tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Terlebih sebagai seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Dia pun melakukan apa yang harusnya Tuhan ingin dia lakukan. Yaitu menyelesaikan perkara, persoalan, pergumulan, mendamaikan yang sedang terjadi dalam kehidupan berjemaat. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah seorang hamba Tuhan ini hanyalah satu kisah. Yang sebetulnya ada kisah-kisah yang lain. Ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang sebetulnya di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai seorang bisnis, sebagai seorang pekerja. Ketika datang ke kantor dan menghadap bos selalu katakan, siapa yang menyuruh engkau? Siapa yang memandang engkau seperti begini? Atau sebaliknya. Di dalam studi, dalam perkuliahan, dalam dunia apapun yang kita jalani. Bukankah hal-hal demikian terkadang kita jumpai. Apa yang dia sampaikan oleh sang Nabi Yesaya tentang apa yang menjadi gambaran kehidupan sang Mesias. Sang hamba Tuhan. Yesaya seorang Nabi yang begitu banyak membicarakan tentang bagaimana kehidupan Mesias yang akan datang. Karena itu Yesaya disebut sebagai Injil di dalam kitab Perjanjian Lama. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu apa yang kita baca memberikan suatu gambaran yang penting berkenaan dengan bagaimana kejahatan manusia di dalam peristiwa penyaliban Kristus. Mereka melakukan penghinaan, mereka melakukan suatu penolakan terhadap Mesias yang diutus kepada mereka. Kalau kita membaca kisah demi kisah dalam Injil, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita menemukan betapa banyaknya penghinaan demi penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Kristus terhadap Kristus. Baik secara verbal, ya, kata-kata, lidah, dan bahkan melalui tangan, melalui peradilan dan sebagainya. Semua tidak ada yang tersisa yang dilakukan oleh manusia untuk mencaci maki Kristus, untuk menghina Kristus, sehingga membuat orang menolak dia. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa orang menghina Kristus? Mengapa orang menghina Mesias? Mengapa orang menolak dia? Mengapa orang menghindari dia? Pertama kita melihat bahwa ternyata manusia tidak mampu melihat satu kemuliaan Tuhan yang terselubung di dalam Kristus. Kemuliaan yang ada pada Kristus, kemuliaan Allah yang ada pada Dia. Begitu terselubung oleh satu penderitaan, terselubung oleh satu kehinaan, terselubung oleh kesengsaraan, terselubung oleh sakit penyakit yang dia derita. Sehingga manusia tidak mampu melihat kemuliaan yang ada di balik penderitaan sang hamba yang menderita. Di dalam ayat yang kedua. Ayat pertama. Siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Yang kami dengar daripada engkau siapakah? Kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah kering. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Taruk yang begitu lemah. Taruk yang begitu muncul seakan-akan mudah dipatahkan. Mudah dibinasakan. Barangkali mereka berpikir dalam satu malam maka mereka bisa membinasakan Kristus. Mereka bisa mematikan Kristus. Kemuliaan yang sangat terselubung di dalam Kristus. Sehingga ketika manusia yang ada di antaranya tidak menyaksikan kemuliaan. Yang ada hanya kehinaan, yang ada hanya kesengsaraan,
Yang ada hanya penderitaan. Maka siapa yang mau menerima dia? Siapa yang mau menyambut dia? Manusia menginginkan kemuliaan yang nampak, kemuliaan yang terlihat. Barangkali mereka menginginkan kemuliaan seorang raja seperti Raja Daud yang begitu gagah perkasa. Gagah perkasa, mampu mengalahkan musuh dengan pedang, dengan tombak. Atau mampu mengalahkan seorang Goliat hanya dengan umban-umban. Ya. Oleh sebab itu ketika Kristus datang, bagaimana mereka tidak menyaksikan satu kemuliaan. Kemuliaan begitu terselubung. Kalaupun para muridnya menyaksikan kemuliaan, dan mereka pun sangat terbatas. Petrus, Yakobus, Yohanes, ketika dibawa Yesus ke atas gunung untuk menyaksikan kemuliaannya. Mereka melihat kemuliaan yang begitu agung. Tapi ketika salib, penderitaan, sampai kepada para muridnya, mereka pun tidak siap dan melarikan diri. Walaupun di dalam pelayanannya banyak kemuliaan yang dinyatakan Kristus. Lewat mujizat, lewat tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang yang sakit, di mana orang yang buta melihat, orang yang tuli mendengar, orang yang lumpuh berjalan, orang yang kelaparan diberi makan, orang yang kusta yang tersisihkan, yang tidak dianggap, diterima di kalangan masyarakat karena dipulihkan. Orang-orang seperti pemungut cukai yang dimusuhi, dicaci, dimaki, dianggap sebagai orang yang tidak berharga, diangkat dia. Kemuliaan apa lagi? Tetapi itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Siapa yang mau percaya kepada pemberitaan kami? Siapa yang mau menerima pemberitaan kami? Siapa yang mau mendengar? Kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu saja kita sebagai manusia, saya juga barangkali ya tergoda untuk melihat kemuliaan apa yang ada saya bisa lihat pada orang. Seringkali kita salah dalam melihat orang. Kita melihat casingnya. Ya, tanpa melihat dalam isinya gitu ya. Kadang kita melihat, waduh, tampak luar kalau kita menggunakan masker barangkali ya. Masker ini kelihatan bagus sekali misalnya. Pakai coba kalau kita buka tiba-tiba kita nggak tahu kalau di balik masker itu tiba-tiba misalnya, wah ada apa gitu ya. Atau sebaliknya, oh ini orang ini pakai masker, maskernya jelek sekali misalnya menutupnya. Tapi begitu di muka, cantik sekali ternyata wajahnya, tampan sekali, mancung sekali hidupnya misalnya. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan. Terkadang itulah gambaran kehidupan yang sebetulnya kita lakukan. Manusia, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua, mengapa mereka begitu menghina Kristus? Mengapa mereka begitu mencaci maki Kristus? Mengapa mereka begitu menghindari Kristus? Mereka tidak saja tidak mampu melihat kemuliaan yang terselubung dalam diri Kristus. Hal yang kedua adalah karena Kristus tidak memiliki tampilan lahiriah yang sangat menarik. Kalau dia tampil sebagai orang yang tampan, orang yang gagah perkasa, barangkali kalau zaman sekarang pasti waduh mungkin berebut kali orang selfie sama Yesus ya. Ayo selfie dulu gitu ya. Ambil handphone, ini tampan, ganteng, gagah perkasa. Tapi apa yang Alkitab sampaikan, apa yang Yesaya sampaikan untuk menggambarkan Sang Mesias yang datang di dalam ayat yang kedua bagian B, dan rupanya pun tidak. Ya. Ayat kedua, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Tidak ada yang kita inginkan dari dia. Ketika kita melihatnya kita tidak mau melihat dia. Dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tidak ada. Penampilan lahirnya Kristus tidak menarik. Kalaupun Mesias mereka harapkan ya seperti yang saya katakan mungkin gagah perkasa. Dan itulah manusia. Ketika Samuel datang mengurapi
raja dari anak-anak Isai. Tampillah anak-anak Isai. Dari yang pertama tampil, gagah perkasa pasti ini kata Samuel. Oh bukan itu kata Tuhan, tampil lagi yang kedua. Waduh dengan gagah perkasa, barangkali dengan berotot, betul-betul memenuhi kualifikasi sebagai seorang raja. Lalu Tuhan katakan bukan. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu Samuel katakan hanya ini ke anakmu. Oh masih ada satu. Di mana dia? Di sana. Di belakang barangkali gitu ya. Jaga kambing domba, jaga ternak saya di sana. Karena dia anak yang paling bontot. Ya. Anak yang ya dibanding dengan saudara-saudaranya dia tidak punya kekuatan apa-apa. Lalu ketika Samuel mengatakan kepada istri, panggil dia. Sebab di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 anakmu ini tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu ketika Samuel menyuruh Isai manggil, tampil Daud. Ya. Maka ketika Daud tampil apa yang ada pada Daud. Ya. Ia begitu bersemarak. Ya. Daud lalu yang dipandang hina, yang dipandang rendah, yang tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Justru dia yang dipakai oleh Allah. Ketika Yusuf menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Tentang mimpi, bagaimana ya mimpi dinyatakan kepada dia. Lalu saudara-saudaranya berkata, apa-apaan kamu ini? Kamu anak kecil. Anak yang masih muda, anak yang masih belia. Masa kamu menyuruh saudara-saudaramu yang sudah tua ini dan bahkan mama papanya pun gitu ya. Disuruh untuk tunduk menyembah dia. Apa iya begini? Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kristus tampil ya saya menggambarkan ia tidak tampan. Semaranya pun tidak ada. Rupanya pun tidak ada. Begitu jeleknya. Begitu menjijikkannya. Sehingga tidak membuat manusia yang lain tertarik untuk melihat dan mengikut dia. Ya, barangkali dibanding dengan imam-imam, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dengan satu jubah kemewahan, jubah keindahan, jubah keagamaan yang begitu mengkilat. Dibanding dengan tampilan raja, dengan tampilan Pilatus seorang gubernur. Waduh ini tidak ada apa-apanya. Sehingga ya, jangankan melihat dia barangkali juga orang mendengarkan suatu pengajarannya pun sudah tidak tertarik. Seringkali kita tertipu itu bukan? Jujur. Secara manusia. Sehingga tidak sedikit juga orang-orang tertentu bukan hanya orang-orang yang tidak bergereja. Bukan hanya orang-orang yang tidak melayani. Mungkin juga orang yang tampil di mimbar seperti kami ini. Para pendeta pun barangkali tergiur. Menjaga stylenya. Kalau enggak nanti saya enggak dianggap. Kalau enggak saya enggak dipandang. Kalau enggak siapa yang mau mendengarkan. Misalnya. Ini satu godaan. Tantangan. Tapi itulah yang dinyatakan dalam diri Kristus. Dia begitu buruk rupanya. Tampan tidak, semarak pun tidak. Ya, secara lahirnya yang buruk juga menjadi alasan mengapa orang Yahudi menolak ajarannya. Karena memang mereka memiliki prasangka yang buruk, pikiran yang buruk terhadap dia. Mereka sudah punya template tersendiri tentang seorang Mesias yang mereka harapkan. Tidak termasuk pada Kristus Yesus ini template yang mereka buat untuk sang Mesias. Keadaan yang hina dina. Di dalamnya ia menundukkan diri. Bagaimana ia merendahkan diri, mengosongkan diri. Paulus berkata, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia Allah yang tidak terbatas, tapi membuat dan menjadikan dirinya terbatas. Dia Allah yang begitu mulia sampai para malaikat pun takut untuk menatap wajahnya. Tapi ketika menjadi manusia, begitu hinanya dia. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai. Dan ketika umat Israel melihat kemuliaan Tuhan. Mereka begitu takut.
kemuliaan yang begitu bersinar. Tapi ketika kemuliaan di dalam diri Kristus yang mengambil rupa yang hina menjadi anak manusia, maka boro-boro menutup mukanya karena tidak berani melihat kemuliaan. Mereka menutup mukanya karena mereka jijik. Mereka mengharapkan dia berasal dari keturunan yang sangat hebat. Keturunan raja yang begitu hebat. Tapi dia datang justru ketika keturunan raja sudah hancur. Dan bahkan datang dari keturunan Yusuf yang dari garis keturunan Daud yang sudah tenggelam. Bukan saja gagah perkasanya, pekerjaannya pun terhina. Tukang kayu, anak-anak tukang kayu. Ya, walaupun Maria seorang perawan yang mungkin cantik hatinya. Tapi ketika menjadi istri dari tukang kayu, tetap saja menjadi seorang perempuan yang dipandang hina oleh orang Yahudi, orang Israel. Bukan hanya tempat lahir, tempat hina, tak ada yang menyambutnya di sana. Dibesarkan pun di wilayah yang sebetulnya wilayah yang terpinggirkan. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Keterhinaan hingga kematiannya pun mati dalam keterhinaan. Gak ada kubur. Yusuf tidak mampu menyiapkan kubur untuk Yesus. Maria tidak mampu menyiapkan kubur untuk Yesus. Sampai seorang kaya raya, ini saya membaca ini ya. Seorang Yusuf Arimatea, seorang yang kaya, lalu memberikan kuburnya yang baru bagi Yesus. Waduh, saya baca nih, ternyata ini hati orang kaya yang luar biasa. Maka orang kaya yang begitu luar biasa mengasihi Tuhan ada. Atau orang miskin yang begitu luar biasa mengasihi Tuhan ada. Itulah kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan yang begitu besar. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa orang-orang begitu menghina dia? Mengapa orang-orang begitu membenci Kristus, begitu dengki terhadap dia? Mereka menolaknya. Ya karena memang mereka tidak menemukan apa yang diharapkan mereka dalam diri dia. Mereka mengharapkan apa? Harapan mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti memiliki suatu keindahan yang luar biasa. Ya, sehingga membuat mereka bisa terpesona ketika melihat dia. Membuat mereka bisa terpikat kepada dia. Bagaimana hati mereka terpikat, bagaimana mereka terpesona ketika melihat dia. Mereka tidak melihat apa yang tampil secara harafiah, secara fisik. Ya, ada pada Kristus. Sampai di dalam tulisan Raja Salomo untuk menggambarkan bagaimana orang-orang menghina Yesus. Di dalam Kidung Agung pasal yang kelima ayat yang ke-9 saya bacakan untuk kita. Sebetulnya ini bagian dari tulisan yang mengarah kepada mesianik. Kidung Agung pasal 9 ayat yang kelima demikian Salomo menuliskan. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku berteteskan mur. Teteskan cairan mur. Ayat yang ke-9 maka demikian. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Sehingga kau sumpahi kami begini. Ini salah satu tulisan yang mengacu kepada mesianik dari tulisan Kidung Agung. Ketika Kristus sang mempelai, di mana gereja sebagai mempelai wanita. Apakah kelebihan kekasihmu? Luar biasa ketika merenungkan ini, melihat rupa Kristus yang begitu buruk. Rupa Kristus yang begitu hancur. Rupa Kristus yang begitu tidak menawan. Sehingga tidak heran orang kemudian menghina dia. Ya, nggak tahu ya kalau teman-teman atau bapak ibu jemaat dikasih Tuhan yang
Kalau masih bergaul, masih anak-anak kecil gitu ya. Seringkali ketika melihat sesuatu yang tidak tampan, yang tidak cantik pada orang itu ya. Seringkali waktu masih anak-anak suka ngolok, suka menghina, suka membuli. Ya, itulah. Karena itu sebagai orang yang percaya ya bagaimana kita bersikap. Mengapa orang begitu menghina Kristus? Mengapa mereka begitu mencaci maki dan begitu menolaknya, menghindari dia? Karena memang Kristus hidup dalam kesengsaraan. Ayat yang ketiga, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Orang yang mengalami kesengsaraan bukan hanya satu kali, dua kali. Alkitab mencatatkan penuh kesengsaraan. Kesengsaraan menjadi makanannya. Barangkali air mata derita, kesulitan menjadi santapan hariannya dia. Menjadi menu yang dia nikmati. Dan bahkan menderita kesakitan. Sehingga orang menghina dia. Apalagi kalau kita membaca istilah orang sakit dalam terminologi orang-orang Ibrani, orang-orang Yunani, orang-orang Israel. Mereka melihat sesuatu atau ketika orang sakit lalu dikaitkan dengan dosa. Melihat sesuatu yang sakit dikaitkan dengan kutukan. Melihat sesuatu yang sakit, orang yang menderita, orang yang sakit, orang yang sengsara. Oh ini pasti ada sialnya di sana. Oh ini pasti ada kutukannya di sana. Sehingga waktu Yesus ditanya oleh orang-orang ketika anak buta buta dari sejak lahirnya dalam Injil Yohanes. Dosa siapa ini? Dosa orang tuanya? Dosa anaknya? Atau dosa ayah ibunya? Atau dosa siapa ini? Yesus katakan bukan dosa siapa-siapa. Ketika Ayub mengalami suatu penderitaan yang berat. Dan teman-temannya terus menggali informasi, menginterogasi Ayub. Ayub, ayo akui dosamu, apa yang telah kamu perbuat di hadapan Tuhan. Dosa apa yang kamu lakukan sehingga engkau menderita sedemikian rupa. Maka ketika Kristus dihina, ketika Kristus dihindari, barangkali ngapain kita bersentuhan dengan orang yang demikian. Jangan-jangan kita tertular oleh karena dia. Yang namanya orang sakit, orang kusta, bagi orang Yahudi, aduh ini kalau bisa dihindari orang ini. Oleh sebab itu mereka gak bisa masuk ke dalam bait suci, mereka gak bisa sembahyang. Kasihan banget orang yang pada zaman itu yang kasihan betul-betul kasihan. Dan tidak memiliki relasi yang betul-betul indah dengan Tuhan adalah orang yang sakit begini. Hanya di depan gerbang bait Allah kalau kita baca Alkitab ya. Bagaimana Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang yang lumpuh di gerbang bait Allah. Mereka gak bisa. Jangankan orang yang sakit begitu ya. Ketika mau datang beribadah saja kita tersandung lalu mengalami luka. Oh udah kita gak bisa datang ke bait Allah. Gak bisa kita, batal kita. Karena itu orang menghina Kristus. Orang menolak Kristus. Orang menghindari dia. Sementara mereka mengharapkan Mesias yang menjalani hidup yang menyenangkan. Ya, menjalani hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup dengan satu kelimpahan. Seperti seorang yang sedang ada di istana. Barangkali makanannya begitu melimpah. Pakaiannya begitu semarak. Tempat tinggalnya begitu mewah. Tapi ketika Kristus datang. Waduh, ini sangat kontras dengan apa yang mereka inginkan. Pemikiran rendah orang-orang akan Kristus karena alasan inilah. Karena pada umumnya cenderung mereka menilai orang dan barang dari pandangan mata menurut penampilan luar mereka. Kristus hidup dalam kesengsaraan. Ya, kita tentu bisa membaca bagaimana dalam kisah ketika dia lahir, ketika dia melayani dan berkata kepada muridnya waktu para muridnya mau datang ke tempat dia. Ya, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Penderitaan, kesakitan. Ya. Kenapa orang menghina dia, orang menolak dia? Ingat, kenapa dia begitu dihina, kenapa dia begitu ditolak. Jelas di dalam ayat yang keempat sampai yang kelima.
Nabi Yesaya mengatakan, Kristus rela dihina, Kristus rela dicaci, Kristus rela dimaki, Kristus rela diludahi, Kristus rela dicambuk dengan cemeti, Kristus rela dipukul. Kenapa? Untuk menanggung dan menggantikan kita yang seharusnya terhina. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Menggantikan kita yang terhina. Kita terhina, kita sakit tentu mengacu kepada satu dosa. Kita begitu menderita. Kita begitu teraniaya ketika dosa menguasai hidup kita. Kita tidak mampu membebaskan diri dari ikatan kuasa dosa. Tapi Kristus rela menanggungnya. Rela menggantikan kita. Cambukan demi cambukan. Ludah diberikan kepadanya. Satu menjijikkan ya. Betapa hinanya. Jangankan orang meludah kita. Orang meludah waktu kita lihat, waktu kita jalan. Kemudian orang meludah aja kita mungkin bisa tersinggung. Kenapa kamu meludah? Kita pikir kita terhina. Tapi Kristus justru diberikan ludah. Dan tubuhnya yang memar. Kesengsaraan, luka yang menganga. Itu bilur-bilurnya itu. Disitulah dan oleh karena itulah kita disembuhkan dari dosa kita. Gambaran penuh tentang makna penderitaan yang luar biasa. Tidak ada penderitaan yang lebih dalam daripada penderitaan Kristus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Kristus. Karena itu, ya mengapa orang menghina Kristus? Mengapa orang menghindari Kristus? Kenapa Kristus rela terhina? Rela dihindari. Ya. Jelas ya saya menuliskan untuk keselamatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Keselamatan yang dia berikan kepada kita demi kasihnya kepada kita. Sehingga dia rela begitu menderita. Mau tahu sejauh mana kasih orang tua kepada anak? Jangan lihat dari berapa uang yang orang tua berikan. Sejauh mana mereka bekerja di balik uang itu. Sejauh mana mereka menghasilkan uang itu dengan bekerja berjerih payah. Kadang anak mengukur kasih itu. Orang tua saya mengasihi saya luar biasa. Kenapa? Dia kasih uang, belikan ini. Lihat di baliknya itu. Kerja apa? Dia menderita, bekerja, membanting tulang siang malam. Ya, kalau kan kita hanya melihat waduh hasilnya aja. Jangan-jangan dia memberikan uang itu karena hasil kejahatan. Misalnya. Tapi lihat pengorbanannya. Betapa kasih Kristus yang begitu luar biasa. Karena itu ya Kristus dihindari, Kristus dihina. Betapa dalamnya penderitaan Kristus. Betapa besarnya kasih Kristus. Kita menginginkan kemuliaan Kristus. Menginginkan kasih Kristus. Tapi tidak ingin masuk ke dalam satu penderitaannya. Kita orang yang jahat saya pikir. Kalau kita orang Kristen hanya menginginkan kemuliaan Kristus dan mau melihat kemuliaan bagaimana kita diberi makan seperti orang 5.000 diberi makan. Lalu kita melihat haleluya. Kita ibarat orang lumpuh, atau ibarat orang buta, ibarat orang kusta. Lalu kita disembuhkan fisik. Kita berkata haleluya. Masuklah ke dalam satu penderitaan Kristus untuk melihat kasihnya yang besar itu. Kalau kita nggak masuk dalam satu penderitaan Kristus dan melihat kasihnya yang besar, saya percaya bahwa kita gagal memahami ya glorinya salib itu, kemuliaan salib itu. Justru di dalam kemuliaan salib itu penderitaan itu ada. Dan di dalam penderitaan itulah kemuliaan Kristus dinyatakan. Dia mati, ngambil rupa manusia sebagai hamba, taat mati di kayu salib, terhina.
kepadanya diberikan nama, kepadanya diberikan kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dengan kita merenungkan akan Kristus yang dihina, yang mengasihi kita. Kristus mencintai kita. Untuk mengasihi Kristus, untuk mencintai Kristus perlu mengenal, mengerti. Masuklah dalam penderitaannya, jalan salibnya. Barang siapa ingin mengikut aku, ya harus sangkal diri. Ya pikul salib. Kalau tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib, jangan ikut aku. Tegas kata Kristus. Kita ingin kemuliaan, kita ingin kehormatan, kita ingin kekayaan, kita ingin kesenangan, kita ingin kesehatan. Tapi kita tidak mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mau melakukan kehendaknya. Ya. Bagaimana Kristus meninggalkan kemuliaan. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang disisakan untuk memperoleh kehormatan. Kecuali melalui penderitaan yang mengosongkan diri. Termasuk hak untuk diperlakukan secara wajar pun dia lepaskan. Dia tinggalkan. Dia hanya diperlakukan sebagai orang yang terhina. Dia punya hak diperlakukan sebagai yang mulia. Dia punya hak diperlakukan sebagai orang yang wajar. Tapi dia tanggalkan hak itu. Kosongkan dirinya. Hanya demi saya dan saudara. Bagaimana dengan kita? Ya. Biarlah kita terus disadar ingatkan oleh Tuhan. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita dicaci, dimaki, mungkin dinilai orang buruk, dinilai orang hina. Jangan hiraukan penilaian buruk itu. Tetaplah lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan hiraukan hinaan orang ketika kita hidup benar. Dari orang-orang yang menganggap diri suci, yang menganggap diri layak dan menganggap diri tidak berdosa. Fokuslah pada hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kristus fokus pada salib. Kristus fokus mengerjakan keselamatan. Walaupun dihina, dicaci maki dan sebagainya. Dia tahu dampak dari apa yang dia kerjakan. Keselamatan manusia seperti saya dan saudara. Kan itu kerjakan. Apa yang mau Tuhan ingin kita kerjakan. Orang-orang menghina dia, orang-orang menolak dia karena memang mereka takut. Yohanes mencatat mereka takut untuk dikucilkan oleh orang-orang Farisi. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-43. Sehingga mereka takut dikucilkan. Mereka mengambil jalan yang sama, ikut menghina Kristus. Hidup mengikut Kristus, hidup benar. Ya ketika terhina itulah salib kita, itulah satu kehormatan kita. Ya, biarlah kita terus disadar ingatkan oleh Tuhan. Dia sudah terhina, dia sudah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Dia sudah mati, disalibkan. Dan bahkan disalibkan di antara para penjahat. Yang menyatakan dan menunjukkan betapa dia pemimpin dari seluruh para penjahat. Menurut simbol itu. Menggantikan kita yang begitu jahat. Luar biasa. Kasih Kristus. Bagaimana nih kita? Harusnya kita tetap mengasihi dia. Tetap hidup dalam kebenarannya. Beribadah, bersekutu, melayani dia. Merenungkan kasihnya. Tuhan sudah kasih kita waktu begitu banyak untuk bekerja, hidup, bernafas. Terkadang kita masih hitung. 1 jam, 2 jam, 3 jam aja kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita masih perhitungkan, kita masih bertanya. Sejauh mana penilaian pengorbanan Kristus terhadap kita. Adalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.